Perkenalkan, nama saya Sandila Hotang, kelas C reguler PGSD 2019 dengan NIM 11924111027, mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman, SPD MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori belajar yang terdapat dalam psikologi pendidikan. Yang pertama itu adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang terlalu cukup lama dianut oleh para pendidik. Dalam teori belajar behaviorisme ini adalah teori belajar yang meninjau tentang perubahan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berline yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku terhadap seorang siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan kepada penambahan pengetahuan. Sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pembelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi, fakta mengikuti urutan dari bagian dan keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan kepada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Kedua adalah teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme berasal dari pandangan Kirlewin pada tahun 1890 sampai 1947. Seseorang Jerman yang kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat. Intisari dari teori belajar kognitivisme adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan atau discovery dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Individu yang sedang belajar dipandang sebagai orang yang secara konstan memberikan informasi baru untuk dikonfirmasikan dengan prinsip yang telah dimiliki, kemudian merevisi prinsip tersebut apabila sudah tidak sesuai dengan informasi yang baru diperoleh. Agar siswa mampu melakukan kegiatan ini, maka ia harus terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lingkungan. Artinya, siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat. Evaluasi pembelajaran. Dalam teori konstruktivisme, evaluasi tidak hanya memaksudkan untuk mengetahui kualitas siswa dan memahami materi dari guru-guru. Evaluasi menjadi saran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini adalah upaya-upaya yang akan dilakukan oleh seorang tenaga pendidik agar proses pembelajaran tercapai dengan optimal. Jadi sementara itu Gam atau Wina Sanjaya pada tahun 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dilihat dari strateginya, dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah exposition discovery learning dan yang kedua adalah group individual learning. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga diskusi, yang keempat simulasi, yang kelima laboratorium, yang keenam pengalaman lapangan, yang ketujuh brainstorming, yang ke-8 debat, yang ke-9 simposium dan sebagainya. Oke, yang terakhir adalah model pembelajaran. Apabila tadi sudah terangkum dengan jelas apa itu
strategi pembelajaran, pendekatan belajar, serta metode pembelajaran yang sudah dirangkum menjadi satu. Sekarang akan ada tentang model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh seorang tenaga pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berkenaan dengan model pembelajaran, Brooke Joyce dan Martha Well dalam Dedi Supriyawan dan A. Benyamin Suracega pada tahun 1990 mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama adalah model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, dan yang keempat model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Demikianlah untuk penjelasan tentang pendekatan belajar dalam psikologi pendidikan serta strategi, model, dan metode. Semoga dapat menambahkan referensi kepada para pembaca. Terima kasih.